Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, berjumpa lagi bersama saya Kurnia Sawit Karet. Masih ingatkah dengan postingan saya yang sawit bisa berbuah lebat tanpa pupuk ya? Nah ini saya ingatkan kembali tuh. Ini hanya sebuah fakta, semuanya lebat ya dulur. Jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya akan sedikit memberikan obrolan santai. Nah ini saya menuju ke perbatasan mencari tempat yang agak enak ya dulur, untuk mengobrol santai. Nah ini lokasi saya semak dulur. Kita nanti akan ngobrol di sana sekaligus menjelaskan tentang konten-konten yang ada di video saya ini adalah fakta real dan hanya sebagai referensi, khususnya mengedukasi kepada petani, khususnya petani yang kurang biaya atau modal seperti saya. Nah ini lur, ini kan jadi keliling semua. Saya sudah alhamdulillah sekali lur. Kenapa saya nampak senang semeringah? Ya karena tadinya ini nggak seperti ini saudaraku semua ya. Bahkan saya membuat channel ini juga istirahat dulu karena nggak semangat lur. Nah selama itu saya eksperimen, alhamdulillah, makanya ini channel saya hidupkan kembali dan akan saya sharing pengalaman tentang pertanian, khususnya di petani sawit dan karet. Nah ini ada tempat enak nih lur, tuh tempat duduk ini kebetulan yang motong sebelah itu kawan ya. Nah ini ada tempat yang enak nih. Nah ini dulur, kan keliling semua lur, alhamdulillah ya dulur. Nah ini saya ambil posisi dulu dulur. Nah ini sebelah ini dulur, ini masih ada karetnya ya dulur. Ini punya tetangga. Nah, ini batasnya dan dia ditanami sawit juga, dan kebetulan yang motong kawan saya sendiri ya, dan punya saya juga. Ini masih ada beberapa karetnya dipotong sama kawan saya ya. Nah itu masih ada beberapa batang karet masih dimanfaatkan, dan itu sawitnya alhamdulillah ya lur hampir merata semua keliling ya, karena ini memang belum semua saya runing saudaraku semua. Oke lur, saya lupa tadi tripod nggak dibawa, jadi saya akan ambil tripod dulu. Saya skip dulu lur ya. Oke dulur, ini sudah saya pasang ke tripod biar tenang ya. Di sini saya sudah ditemani rokok dan satu aqua kopi dulur. Nah ini. Oke dulur, di sini saya akan ngobrol-ngobrol santai. Semoga hendaknya ada bermanfaat untuk saudara-saudara semua, khususnya para petani sawit. Kalau yang untuk karet saya belum ada kontennya ya lur, tapi insya Allah akan saya berikan pengalaman-pengalaman saya di masalah karet juga ya lur, karena saya dari kecil, dari harga karet Rp500 entah 250 per kilo, itu saya sudah motong atau nyadap. Jadi pengalaman itu akan saya bagikan, yang mana jika nanti pengalaman saya itu saudara praktekan, insya Allah yang biasanya tukang maro, nanti insya Allah banyak yang nyuruh maro ya lur ya, karena potongan nanti insya Allah bagus ya lur ya. Nah seperti itu. Jadi intinya yang suka motong di kebun orang semakin terpercaya, tapi nanti dalam konten yang lain. Di sini saya membahas tentang sawit. Sebagaimana video-video yang sudah saya upload, saya akan menguatkan saja kenapa saya posting video-video yang bertemakan seperti ini ya lur ya. Ini real apa adanya saja, dan semua itu sedulur tidak luput dari sesuatu yang mengganjal di hati saya ya dulur ya. Nah itu makanya saya menemukan cara-cara seperti ini ya lur. Jadi intinya nanti ini kalau sepakat silahkan dipraktekkan, tidak sepakat diabaikan saja. Dan mohon jangan bertanya yang sulit-sulit ya lur. Saya bukan ahli petani sawit, bukan ya lur ya. Silahkan tonton channel-channel seperti channelnya Bang John Sitanggang atau yang lainnya. Jujur saya sering nonton juga. Nah dari video-video abang-abang itulah saya mendapatkan referensi dengan pemikiran akal yang logika ya dulur. Kenapa saya bilang begitu dulur? Karena sudah faktor umum atau lumrah ya lur, di sawit ini kita butuh modal.
butuh dana ya lur, pemupukan, perawatan, bahkan dari mulai tanam ya lur ya. Nah, tentunya di masyarakat kita ini tidak semua mampu, contohnya seperti saya ya dulur ya. Saya pun jatuh bangun ya lur, ini baru saja saya semangat karena menemukan cara ini ya dulur. Saya semangat lagi, akhirnya channel saya hidupkan kembali dan saya share kepada kawan-kawan semua ya, khususnya untuk para petani yaitu yang kalau kasarannya ya kurang modal lur seperti saya. Nah itu, nah saya akan membahas lur secara akal logika saja, dan saya ini banyak sumber yang saya tanyakan ya sedulur semua. Contoh, kenapa saya meruning sawit cukup satu songgo gini, bahkan ada yang tidak memakai songgo saudaraku semua. Nah itu nanti ada pembelajarannya sendiri ya dulur. Karena kalau memang yang dasarnya sawitnya itu dari awal buah lebat, kita kasih cara runing seperti ini ya sedulur, itu malah kurang bagus dulur, malah jadi kecil-kecil dulur ya. Nah itu, jadi intinya tidak semua harus seperti di video yang ada di video saya. Jadi mohon disesuaikan, ini hanya pengalaman untuk referensi rekan-rekan semua ya dulur. Bukan saya meniadakan pupuk, bukan. Bila perlu ya pupuk bagus, cuma semua orang itu kan tidak mampu membeli pupuk lur. Apalagi sawit harga turun, pupuk mahal. Itu sudah permasalahan klasik ya dulur semua. Nah dari itulah saya seperti ini dulur. Saya pernah bertanya kepada kawan-kawan yang kerja-kerja di PTP, bahkan asistennya, kenapa sih sawit ini harus songgo 2? Ya jawabannya simpel, satu untuk memasakkan buah, satu untuk mencari makanan dulur. Seperti itu jawaban simpelnya. Nah di sini pikiran saya mulai terbuka saudara semua. Terbuka bagaimana? Ya seperti ini, begini dulur kalau saya berpikir. Kata yang biasa di sawit, songgo 2 itu yang satu untuk ngasih makan ke buah, yang satu mencari makanan. Pertanyaan saya, punya saya ini tidak pernah dipupuk dulur. Tuh dari situ sudah terjawab satu saudaraku semua, tidak pernah dipupuk. Sedangkan yang namanya makanan di dalam tumbuhan itu khususnya sawit adalah pupuk. Pasti yang dimaksud adalah pupuk ya sedulur semua. Nah pertanyaan saya, mestikah harus sama perawatannya dulur, yang dipupuk sama yang tidak dipupuk dulur? Nah disitulah saya terbersit untuk seperti ini saudaraku semua. Ya saya bertanya kepada yang biasa di PT-PT besar di sini ya dulur ya, bahkan asistennya, bahkan orang yang punya kebun berhektar-hektar, dalam 1 hektar tuh mampu 5 ton bahkan 6 ton saudara semua. Nah itu ada di sini, cuma namanya nggak saya sebutkan ya dulur ya, dia sekarang ada di PTP. Nah cuma orang yang berbicara itu kawan saya tersebut, itu lokasinya terawat sedulur semua ya. Lokasinya lokasinya bersih, perengannya bersih saudaraku semua. Sedangkan saya ya seperti ini, bisa dilihat. Nah pertanyaan saya, tentu tidak mungkin kita mengikuti praktek seperti itu, karena saya lokasi semua tidak dipupuk saudaraku semua. Nah dari situlah saya gali pemikiran-pemikiran sederhana ya, yang mungkin ini untuk para ahlinya sawit ini pemikiran bodoh ya, tapi tidak masalah dulur ya, faktanya seperti ini saudaraku semua. Saya bukan ahli sawit, saya tidak paham sedulur semua, makanya mohon jangan menanyakan perkara-perkara yang saya tidak bisa menjawab. Contoh kemarin ada pertanyaan, itu tanahnya tanah apa? Saya tidak tahu dulur, ini tanah biasa. Yang jelas bukan pasir, bukan gambut saudaraku semua. Ya, saya tidak paham. Saya pun sering nonton channel-channel yaitu Bang John Sitanggang. Mohon maaf ini kepada Bang John Sitanggang, namanya saya sebut ini biar jelas saja ya saudaraku semua. Nanti kedepannya insya Allah sedulur akan saya bagikan, saya kebetulan ada ladang satu lagi yang baru tanam ya dulur ya, cara alternatif agar kita tidak terlalu banyak modal ya saudaraku semua. Pokoknya diikuti saja, disimak saja video saya, dan kalau bisa nontonnya dari awal ya dulur ya, agar nyambung lur.
Sebentar lur, saya ngopi dulu nih. Oke, kembali lagi kita lanjutkan. Saya tadi menyalakan rokok dulu. Kata kawan saya, yang satu pelepah itu untuk mencari makanan, yang satu untuk ngasih makan ke buah. Dan kawan saya itu selalu pupuk rutin. Bahkan dia menganjurkan cara pemupuknya sedikit-sedikit, yang penting rutin, ketimbang banyak, istilahnya jarang atau 1 bulan sekali. Nah seperti itu. Nah saya berpikir kembali, saya ini tidak pernah dikasih pupuk. Kalau saya songgo 2 karena saya tidak dikasih pupuk, berarti sawit atau bakal buah sawit tersebut ya tidak kebagian lur. Ya karena nggak dipupuk tadi, habis sama yang 2 pelepah ini saudaraku semua. Di situ awal timbulnya saya cara meruningnya ini ya dihabiskan seperti ini ya dulur ya. Nah kalau seperti ini dia mencari sendiri langsung ke buah dulur ya. Nah itu makanya setelah cara saya meruningnya habis seperti ini, paling songgo 1, itu pun tergantung jenis sawitnya ya dulur. Nah ini alhasil ya keliling-keliling semua, alhamdulillah dulu rata-rata tuh kesono itu ini pokoknya alhamdulillah. Makanya saya bagikan kepada kawan-kawan semua, kali-kali aja bermanfaat, ada yang bernasib sama dengan saya. Seperti itu dulur. Jadi saran saya ini hanya referensi saudaraku semua. Jadi jangan ditelan mentah-mentah isi dari video-video saya ini dulur ya. Sesuaikan. Saya berbagi pengalaman ini dalam posisi semak, tidak pernah dipupuk ya sedulur semua ya. Nah seperti itu. Jadi nanti kalau diaplikasikan ke tempat yang terang sering dipupuk cara dunia seperti ini, saya tidak bertanggung jawab lur ya lur ya. Nah itu jadi ini posisinya seperti ini. Jadi sekali lagi ini hanya referensi ya saudaraku semua. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Cuma ya kalau saya lur, kalau saya jujur sudah ada sedikit eksperimen. Kalau sawit ini ya memang kalau menurut saya jangan terlalu bersih saudaraku semua. Kecuali mungkin yang bawah-bawahnya aja perengannya biar kita mudah mengut brondol ya lur. Bahkan sebagian kawan saya yang juga ada di PT berpendapat seperti itu dulur ya. Jadi saya bukan atas pemikiran saya sendiri lur ya. Nah ini jadi ya seperti ini cara runingnya seperti ini. Posisi semak kecuali 1 sedulur semua yang harus kita buang betul-betul. Karena dalam eksperimen saya itu ya memang itu membuat gagal sedulur semua. Apa yang membuat gagal dulur semua berpengaruh sama sawit itu yaitu anak kayu sedulur semua. Nah kalau anak kayu saya pun tidak membenarkan itu dibunuh saja saudaraku semua ya lur ya. Dibunuh. Kalau rumput-rumput lunak ini dulur, kalau menurut saya biarkan saja sedulur ya. Dia makhluk hidup, dia pasti bertetangga juga. Jadi kalau saya berusaha hukum alam saja, biarkan mereka hidup. Lagian kalau secara derajat atau kekuatan, sawit ini kan tanaman keras. Kalau rumput-rumput lunak gini kan tanaman lunak, masa sih ya kalah sawit cari makan. Nah itu ini pemikiran orang yang tidak berpendidikan saja sedulurku semua. Oke dulur, mungkin hanya itu saja dulu lur. Ini saya nampaknya mau melanjutkan pekerjaan lagi lur. Akan saya runing semua lur ya, rencana ini. Nah itu biar buahnya lebat dan keliling lagi lur. Mohon bantu doa saja dan jangan lupa ditunggu konten-konten selanjutnya ya lur. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya lur. Insya Allah saya akan memberikan referensi atau pengalaman-pengalaman sesuai pengalaman kerja saya lur di lokasi atau di pertanian khususnya dalam bidang sawit dan karet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.